Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Hutahayan, saya dari kelas 10-6. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 7 unit. Unit pertama yaitu tentang pengenalan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita harus memahami apa itu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah susunan suatu negara yang konstitusi ini dibutuhkan apabila suatu negara ingin merdeka atau sesudah merdeka, yang dimana konstitusi ini mewujudkan tujuan bernegara. Selain itu, konstitusi juga menjadi landasan dari peraturan perundang-undangan yang lainnya. Apabila tidak ada konstitusi, maka tidak dapat dikatakan sebuah negara atau negara itu tidak akan berjalan dengan baik. Konstitusi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis atau yang sering kita sebut dengan konvensi, di mana ini menjadi sebuah kesepakatan bersama yang telah disetujui antara satu sama lain. Nah, kita akan membahas tentang konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita sudah tahu berapa banyak Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah disahkan di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada saat ini. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang saat ini telah kita gunakan dalam kehidupan Indonesia. Adapun pergantian tersebut karena mungkin tidak sesuai dengan hukum maupun peraturan-peraturan yang ada. Contohnya yaitu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang dimana itu terbagi, yang dimana pembagian wilayahnya itu terbagi menjadi beberapa wilayah yang berubah, dan itu tidak baik karena Indonesia merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang pertama yaitu pasal 27 yaitu tentang kewajiban dan hak setiap warga negara. Yang kedua yaitu pasal 28 yaitu tentang hak asasi manusia, pasal 29 yaitu tentang agama, pasal 30 yaitu tentang bela negara, pasal 31 dan 32 yaitu tentang kebudayaan dan pendidikan, pasal 33 dan 34 yaitu tentang ekonomi. Nah, beberapa kali juga terjadi perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pada tahun 1999, 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, yang kedua, tentunya kita sudah tahu bagaimana konstitusi dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sudah memahaminya dengan baik. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus tahu sebenarnya apa itu pengertian dari norma. Nah, norma ini adalah sebuah aturan yang mengikat warga masyarakat, yang dimana norma ini sebagai tatanan ataupun tatanan dalam berperilaku di kehidupan masyarakat, yang itu norma ini juga merupakan sebuah kesepakatan bersama yang tentunya bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan tentram. Adapun dari pembagian 4 norma, yaitu pertama norma asusila, yang dimana norma asusila ini berhubungan dengan lawan jenis, yang artinya bagaimana cara kita menjaga pergaulan kita antara laki-laki dengan wanita. Nah, yang kedua yaitu ada norma sosial, yang dimana norma sosial ini bagaimana cara kita berperilaku atau bersikap di lingkungan masyarakat. Contohnya ketika kita sedang melakukan partisipasi dalam masyarakat atau ketika kita mengikuti perkumpulan di sebuah masyarakat, kita harus memahami sebenarnya bagaimana cara kita berattitude dan bersikap yang baik dan menghormati orang yang lebih tua. Nah, yang ketiga yaitu ada norma agama, di mana norma agama ini
yaitu tentang bagaimana kita bersikap kepada keyakinan maupun kepercayaan kita, yang artinya sikap-sikap kita harus sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Karena setiap agama dan kepercayaan itu pasti mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Artinya itu adalah urusan hati nurani kita dengan pencipta kita. Nah, yang keempat yaitu norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang berlaku di semua masyarakat. Bukan hanya norma hukum, tetapi semua norma itu juga berlaku di masyarakat. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan ataupun sebuah tindak pidana, kita akan diberikan hukuman atau hukuman oleh pemerintah yang sesuai dengan bagaimana kita menjalankan kejahatan itu. Jika kejahatan yang kita lakukan berat, maka konsekuensi yang kita tanggung juga akan berat. Nah, tentunya dalam norma-norma ini juga kita membutuhkan yang namanya kesepakatan atau bagaimana cara kita melakukan sebuah norma tersebut menjadi sebuah aturan atau tatanan berperilaku. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, konstitusi ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Sama seperti norma, ada juga yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Contoh yang tertulis adalah peraturan RT. Di mana peraturan RT ini contohnya yaitu ketika kita bagaimana cara kita mengurus KTP itu sudah ada tertulis. Jadi sudah ada susunannya bagaimana langkah-langkah kita untuk mengurus KTP tersebut. Dan contoh aturan tidak tertulis dalam norma yaitu tentang kita membantu satu sama lain antara tetangga. Bukan hanya tetangga, tetapi saya sebagai siswa yang akan membantu teman saya ketika teman saya kesulitan pada saat mengerjakan tugas, atau ketika teman saya sering mengalami kejadian-kejadian ataupun bencana dan lain sebagainya. Nah, apabila norma tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya akan terjadi perselisihan antara satu sama lain dan terjadi pertengkaran juga. Maka dari itu, perlu kita pahami sebenarnya apa itu pengertian norma dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelumnya kita harus memahami sebenarnya bagaimana itu Pancasila dan apa kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita sudah tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Nah, Pancasila ini memiliki 3 fungsi atau 3 kedudukan. Nah, Pancasila sebagai ideologi atau falsafah negara, yang berarti Pancasila ini sebagai tonggak atau berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan yang kita harus memiliki pondasi agar bangunan itu dapat berdiri kokoh, seperti itulah sebuah negara dan seperti itulah sebuah Indonesia. Yang artinya Pancasila itu adalah sebagai pondasi agar Indonesia tetap berdiri. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum artinya peraturan perundang-undangan harus bersumber dari Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu Pancasila sebagai payung keberagaman. Pancasila sebagai payung keberagaman artinya tentunya kita sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dan kaya akan kebudayaan. Bukan hanya satu keberagaman, bukan hanya satu kebudayaan, bahkan bukan hanya satu budaya, tetapi terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Bayangkan saja kita memiliki 5 pulau besar dan 17.000 pulau kecil, yang artinya setiap pulau tersebut memiliki perbedaan-perbedaan antara kebudayaan dan kehidupan sosialnya. Nah, disinilah Pancasila berperan. Pancasila sebagai payung, yang artinya Pancasila memayungi seluruh Indonesia yang akan melindungi dari berbagai tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Nah, tentunya ketika tidak ada Pancasila, maka kehidupan bernegara akan tidak baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum juga berkaitan dengan Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan yaitu Pancasila. Contohnya ketika kamu
membuat peraturan perundang-undangan, pasti itu ada hubungannya. Nah, contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu berkaitan dengan pasal 29 yang terkait dengan keagamaan. Pasal 33 dan pasal 34, yaitu tentang perekonomian. Ini juga terkait dengan sila kelima. Nah, setelah itu ada pasal 1 yang berkaitan dengan persatuan Indonesia. Di pasal 1 terdapat isi bahwasanya negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Nah, itu semua memiliki hubungan atau kaitan yang erat. Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan terhadap Pancasila, tidak boleh bertentangan. Karena sebelum-sebelumnya Pancasila ini sudah diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah landasan maupun fondasi di sebuah negara. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kesepakatan bersama. Kesepakatan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita harus memahami apa itu pengertian-pengertiannya agar kita dapat memahami materi ke yang selanjutnya lagi. Membuat kesepakatan bersama ini tentunya adalah di mana kita melakukan kegiatan negosiasi. Negosiasi artinya tawar-menawar antara peraturan-peraturan yang ada. Negosiasi ini juga menciptakan integrasi sosial, yang dimana dalam kesepakatan bersama itu tercipta integrasi sosial. Integrasi sosial adalah penyatuan unsur-unsur atau keberagaman yang berbeda menjadi sebuah kekayaan budaya untuk kita. Nah, dapat diartikan kesepakatan bersama artinya proses negosiasi untuk mencapai sebuah kebulatan suara yang dapat menciptakan integrasi sosial. Sama seperti Undang-Undang Dasar atau konstitusi dan norma, ada juga kesepakatan tertulis dan kesepakatan tidak tertulis. Contohnya adalah kesepakatan tertulis, yaitu ketika kita bersekolah dan terdapat kesepakatan-kesepakatan atau peraturan-peraturan yang telah disepakati antara sesama. Dan yang kedua yaitu kesepakatan tidak tertulis, contohnya ketika kita membuat kesepakatan dengan teman sebaya kita. Untuk membuat kesepakatan bersama diperlukan yang namanya kepemimpinan yang baik, yang artinya kesepakatan itu bukan hanya bertujuan untuk satu pihak saja, tetapi menguntungkan kedua pihak, bahkan memiliki tujuan yang sangat baik. Sama seperti Undang-Undang Dasar 1945, setiap pasal-pasal yang ada dan yang terkait di dalam Undang-Undang 1945 juga diciptakan kesepakatan bersama, sehingga kesepakatan itu menciptakan sebuah norma. Hanya saja kesepakatan kecil sulit kita laksanakan, apalagi kesepakatan yang besar. Itu yang dapat saya jelaskan tentang kesepakatan bersama. Tentunya kamu juga dapat menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang dapat bertanggung jawab, dan menjadi pemimpin yang dapat menciptakan sebuah kesepakatan yang tentunya bukan hanya untuk dirimu saja itu berguna, tetapi untuk banyak orang dan mementingkan kepentingan banyak orang. Nah, yang kelima yaitu saya akan menjelaskan tentang produk perundang-undangan. Tentunya kita juga harus memahami apa itu pengertian produk perundang-undangan. Produk perundang-undangan adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hal-hal yang harus kita patuhi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun tujuan dari produk perundang-undangan ini tentunya agar menciptakan sebuah negara tersebut menjadi sebuah negara yang berlandasan hukum, yang artinya masyarakat tidak semena-mena dalam melakukan sebuah kejahatan, kesalahan, maupun aktivitas lain yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Nah, produk peraturan perundang-undangan ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadikan sebagai sebuah konstitusi. Yang kedua yaitu ada ketetapan MPR atau TAP MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga yaitu ada undang-undang atau undang-undang pengganti peraturan pemerintah. Yang keempat yaitu ada peraturan pemerintah, peraturan presiden,
peraturan provinsi, peraturan kota, atau peraturan kabupaten. Namun, selain jenis dan hierarki tersebut, ada juga yang disebut sebagai parlementer, lembaga komisial, dan lain sebagainya. Contohnya parlementer yaitu DPR, DPD, MPR. Lembaga komisial yaitu contohnya seperti MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Peraturan desa, dan lain sebagainya. Namun, setiap peraturan yang dibuat juga saling berhubungan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir, Unit 6, saya akan menjelaskan hubungan antar peraturan perundang-undangan. Nah, hubungan antar peraturan perundang-undangan ini juga harus kita pahami dengan baik. Undang-undang yang dibuat ataupun peraturan-peraturan yang dibuat juga menciptakan sebuah pembangunan nasional, yang artinya setiap undang-undang tersebut harus merujuk kepada pembangunan nasional. Banyak kita jumpai kasus-kasus yaitu tentang peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan pembangunan nasional. Padahal kita tahu bahwasannya peraturan perundang-undangan itu dibuat untuk menciptakan pembangunan nasional. Contohnya, perencanaan pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana itu tidak dapat terpisah dan harus saling terkait antara satu sama lain. Bayangkan jika peraturan itu dibuat secara terpisah-pisah dan tidak sesuai dengan tujuan bersama, pasti itu akan bubar dan pasti peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, peraturan perundang-undangan dan pembangunan itu sangat berhubungan dan erat kaitannya. Dan jika tidak harmonis atau sinkronis antara satu sama lain, menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian, penyimpangan, dan lain sebagainya. Dan ya, kita harus menciptakan peraturan perundang-undangan itu untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini seperti contohnya pembangunan dan bagaimana cara hidup bermasyarakat. Nah, unit terakhir yaitu saya akan tentang membahas menganalisis produk perundang-undangan. Nah, kita juga penting menganalisis isi produk perundang-undangan itu dan bagaimana produk perundang-undangan itu bisa ada. Nah, ada syarat-syarat untuk kita menganalisis isi produk perundang-undangan itu. Yang pertama yaitu produk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan itu harus memuat antara Pancasila dengan satu sama lain. Contohnya seperti pasal 29 yaitu tentang ketuhanan ataupun keagamaan. Kamu tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan yang berisi seperti ini, bahwasanya setiap warga negara tidak bebas memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Padahal kita tahu bahwasanya dalam Pancasila kita bebas memilih agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan sila pertama dan pasal 29. Nah, yang kedua yaitu setiap produk perundang-undangan harus merujuk terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal-pasalnya. Pasal-pasal tersebut harus bersesuaian dengan produk perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak boleh antara satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu adalah norma hukumnya juga harus dapat dilaksanakan, yang artinya normanya tidak dibuat-buat sembarangan dan tidak memiliki konsekuensi tersendiri apabila kita melanggar peraturan tersebut.